الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Sayang banget itu ngomong lagi. Khairul yang YouTube tuh nggak bisa berdiri, pada miring semua. Ini begini. Harusnya gini. Hah? Harusnya gini baru bisa framing. Nanti diedit oleh Ustadz. Itu nyalain. Ya, nyalain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas Allah kita dapat berkumpul ini. Amin ya rabbal alamin. Ada perubahan jadwal insyaallah. Nanti malam kita akan mulai dari jam 6.15 sampai dengan jam 7.45. Karena Ustaz akan berangkat ke Washington pada pukul 11.30. Untuk bersingkat waktu, Pak Ustaz Ali, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Tunduk dan patuhlah kepada Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru agama. Wa inna bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru bisa membawa pelakunya pada kekeliruan. Wa inna dalal fidah akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momentum-momentum penting seperti akan mengutus pasukan atau dalam memberikan motivasi dan semangat juga nasihat kepada para sahabat dan kaum muslimin, kecuali beliau pasti membuka dengan mengingatkan agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah dengan 3 ayat tadi, kemudian agar mereka dalam ibadah selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saudara muslimin, pada kesempatan ini kita akan bahas insyaallah keutamaan hari Jumat. Hari yang kita sedang ada sekarang ini mungkin banyak di antara kaum muslimin menganggapnya seperti hari-hari biasa. Padahal sebenarnya hari ini memiliki keutamaan secara khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu dari ayat atau surah dalam Al-Quran diberikan nama surah Al-Jum'ah. Karena pentingnya untuk mengingatkan umat Islam di hari ini mereka harus berkumpul, terutama kaum laki-laki. Mereka mendengarkan nasihat tentang agama mereka sebagai bekal mereka selama sepekan ke depan. Lalu pekan depan lagi mencas kembali imannya, kemudian mereka punya bekal sepekan ke depan lagi, begitu terus sampai hari kiamat nanti. Nabi SAW tidak pernah meluputkan hari Jumat dan mewajibkan Jumat itu untuk semua muslim yang sudah balik bagi kaum laki-laki. Kata Nabi SAW, Jum'atun haqqun muslimin haqqun ala kulli muslimin muhtalim. Sesungguhnya Jumat itu menghadiri acara Jumatnya seperti yang kita lakukan pada saat ini insyaallah, itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik.
Tidak kurang teman-teman dari sekian banyak keutamaan Jumat itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah khusus dan beberapa ayat di dalamnya berbicara tentang Jumat. Tepatnya surah nomor 62. Di antara firman-Nya Allah berfirman dalam ayat atau surah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 9 dan ayat 10-nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai sekalian orang-orang beriman, kalau sudah dikumandangkan panggilan untuk mengerjakan sholat Jumat, maka segeralah kalian menuju kepada zikrullah. Datang ke masjid, baca Al-Quran, dengarkan khutbah, sholat bersama imam, dan tinggalkan semua jenis transaksi. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Ayat 10-nya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan kalau sudah selesai sholat Jumat itu, maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki, dan ikutilah pencarian rezeki itu dengan banyak berzikir kepada Allah agar termasuk atau kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Keutamaan yang kedua, dia adalah hari yang terbaik dari seluruh hari-hari semenjak diciptakannya langit dan bumi. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik yang Allah ciptakan dari semenjak terbitnya matahari, maksudnya di awal diciptakan alam semesta ini adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga ia dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Sesungguhnya Allah telah menutupi hari Jumat itu untuk umat sebelum kita, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Fakana lil Yahudi yaumus sabt, maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Wa kana lin Nasara yaumul jum'ah yaumul ahad, dan orang Nasara memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Faja'allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah. Lalu Allah mendatangkan kita semua dan Allah memberikan kita petunjuk untuk memilih hari Jumat. Yang ketiga, hari Jumat adalah hari mustajab doa. Ada waktu-waktu di hari Jumat di mana pasti diterima doa seorang muslim, maka jangan disia-siakan. Disebutkan dalam hadis Bukhari, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, di hari Jumat itu ada waktu di mana tidak ada seorang muslim yang berdoa kemudian dia berdiri sholat. Artinya di sini sebagai ulama mengatakan dia ikuti sholat Jumat itu, ya, kecuali dan dia meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan dua jarinya, memberikan gambaran tentang sedikitnya waktu itu. Ulama berbeda pendapat tentang masalah waktu mustajab itu. Ada yang mengatakan dia adalah pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib pasti berdoa di khutbah keduanya karena dianggapnya waktu mustajab. Yang kedua pendapat mengatakan adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Tentu sebagai seorang muslim kita harusnya bisa menjaga kedua waktu ini. Itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah dari khutbah kedua sampai iqamah sholat itu waktu mustajab. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salat. Waktu mustajab itu yang pasti diterima oleh Allah di hari Jumat adalah pada saat khatib dulu di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Sementara yang berpendapat bahwasanya habis asar sampai terbenam matahari adalah beranjak daripada hadis yang sahih juga riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim. Kata Nabi SAW, yaumul jum'ati ithnata asyrata sa'ah. Ketahuilah hari Jumat itu terdiri dari 12 waktu. Kalau kita maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. La yujad fiha abdul muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di 12 waktu itu dari subuh sampai maghrib kecuali pasti Allah akan berikan apa yang dia minta itu. Faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asr. Dan kalian harus lebih fokus lagi kejar waktu mustajab itu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang keempat,
Hari Jumat adalah hari diampuninya dosa-dosa setiap muslim, asal dia memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat yang dianjurkan agar bisa diampuni dosa adalah bagi laki-laki, perempuan pun kalau hadir Jumat, kemudian bagi perempuan hukumnya sunnah, bagi laki-laki yang wajib, dia ikuti dengan mandi wajib Jumat. Dia ikuti dengan mandi wajib Jumat. Kemudian dia menggunakan minyak wangi terbaiknya, dia menggunakan baju terbaiknya, dia juga menyisir rambutnya dengan rapi, dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di masjid, serta dia mendengarkan dengan baik atau insat pada saat khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Maka semua itu akan menjadi penyebab dosa-dosanya dimaafkan. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ah. Tidak ada seorang laki-laki pun yang mandi pada hari Jumat. Wa idza tahhar mastata'a min tuhrin. Lalu dia membersihkan badannya semaksimal mungkin, menggunakan sabun 12 sekarang, sampo, roll-on dan segala macam. Wa yaddahinu min duhni. Lalu dia menggunakan minyak bagi rambutnya supaya bisa disisir dengan rapi. Au yamassu min tibi baiti. Atau dia menggunakan minyak wangi terbaik yang dia miliki di rumahnya. Tsumma yakhruju fala yafruqu baina itsnain. Kemudian dia keluar untuk hadir Jumat tanpa memisahkan dua orang yang sedang duduk. Artinya dia nyerobot orang, dia tidak lakukan itu. Tsumma yusalli ma kutiba lah. Kemudian dia ikut, atau dia mengerjakan sholat yang diperintahkan baginya. Kata sebagian ulama hadis adalah sholat tahiyat masjid. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia fokus mendengarkan pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali pasti dibersihkan dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya. Artinya pembersihan dosa selama 1 pekan. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi SAW menambahkan 3 hari lagi. Berarti diampuni dosanya kurang lebih 10 hari. Kata Nabi SAW, man iktasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qaddara lah thumma ansata hatta yafruga min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam. Artinya siapapun yang mandi dengan bersih di rumahnya, kemudian dia datang Jumat itu, kemudian dia sholat yang telah dicatatkan baginya, maksudnya tahiyat masjidnya, kemudian dia dengarkan dan fokus mendengarkan khatib pada saat sedang menyampaikan khutbahnya, kemudian dia sholat Jumat itu bersama imam, kecuali akan dibersihkan seluruh dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya sepekan dan ditambah 3 hari ke depan. Juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna ila syribatil kabair. Antara sholat 5 waktu, subuh ke duhur, ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, dan antara Jumat ke Jumat yang setelahnya, antara Ramadan ke Ramadan setelahnya akan menjadi penyebab pembersihan dosa-dosa seseorang hamba selama dia meninggalkan dosa besar. Dan perlu digarisbawahi, hadis yang terakhir ini menitikberatkan kata ulama bahwasanya dosa yang dibersihkan adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar seperti zina, riba, membunuh dan segala macam, ini harus diikuti dengan taubat nasuha. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuha hanya akan diampuni oleh Allah oleh memenuhi 3 syarat mutlak. Dia meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti. Kemudian yang kedua menyesalinya, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Barulah dosa besarnya dimaafkan. Yang kelima, kalau dia bersegera datang di sholat Jumat atau menyegerakan di awal waktunya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah yang besar sekali, seperti berkurban hewan di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, man iktasal yaumul jum'ati ghusla janabah, siapa yang mandi hari Jumat dengan sangat bersih, seakan-akan dia mandi seperti mandi junub. Tsumma raha fa ka'annama qarraba badana. Kemudian dia segera ke masjid di awal waktu, maka pahalanya seperti dia bersedekah dengan seekor unta. Dia beli unta dengan mahal, kemudian dia sebeli, dia bagikan dagingnya di jalan Allah. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Dan siapa yang datang di waktu kedua, maka seperti dia menyumbang seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Dan siapa yang datang di waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba qabshan aqran. Seakan-akan dia berkurban seekor domba yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dujaja.
Dan siapa yang datang di waktu yang keempat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah. Dan siapa yang datang di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, seperti dia menyumbang dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam atau khatib sudah naik di atas mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikr, maka para malaikat pun berhenti mencatat itu, kemudian mereka ikut mendengarkan khutbah tadi. Ulama hadis mengatakan, hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan waktu yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima itu batas waktunya supaya setiap muslim punya peluang untuk mendapatkannya. Andai saja Allah tentukan misalnya waktu pertama itu adalah selepas subuh hari Jumat, maka mungkin akan merepotkan sebagian orang, walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan itu. Tapi bukan mustahil. Mungkin sekarang 11.30 misalnya Jumat, kemudian seseorang itu datang jam 10 pagi, mungkin dia sudah bisa mendapatkan pahala bersedekah dengan unta, tergantung kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Jumat ini diwajibkan bagi kaum laki-laki dan disunnahkan bagi kaum perempuan. Artinya perempuan bisa menggantinya dengan zuhur. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, al-Jum'atu haqqu wajibin ala kulli muslimin illa arba'ah. Jumat itu wajib dihadiri oleh setiap muslim kecuali 4 golongan. Yang pertama, abdun, seorang hamba sahaya. Ini tidak wajib bagi dia, hukumnya sunnah. Imra'atun, wanita. Sabiyun, anak kecil yang belum balik. Wa maridun, dan seseorang yang sakit. Dalam riwayatnya ditambahkan wa musafirun, dan orang yang sedang safar. Keutamaan yang kelima adalah hari memaksimalkan bersalawat kepada Nabi SAW. Dan hari Jumat adalah hari yang paling banyak mendatangkan rahmat Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersalawat kepada aku sekali, maka dia akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga An-Nasai, kata Nabi SAW, sungguhnya hari yang paling utama bagi kalian, yang paling layak kalian untuk merayakannya, bergembira, menggunakan baju baru, apa saja, membuka usaha, membeli rumah, apa saja adalah hari Jumat. Maka perbanyak salawat kepadaku di dalamnya, karena salawat kalian akan ditunjukkan atau dihantarkan kepadaku. Bagaimana ditunjukkan kepada anda, sedangkan anda sudah menjadi tanah, kata sebagian sahabat. Maksudnya anda sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Di dalam hadis yang lain riwayat Baihaqi dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, perbanyaklah salawat kepadaku setiap hari Jumat, karena salawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajat dan kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketujuh, bagi orang yang menghadiri atau orang yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, mendapatkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq. Apa maknanya? Allah SWT lebih mengetahui masa itu, atau antara dia dengan Ka'bah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diberi, atau malam Jumat akan diberikan cahaya baginya antara 2 Jumat. Ya. Dalam riwayat lain, antara dia dengan Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Yang ke-8, siapa yang wafat pada hari Jumat terhitung husnul khatimah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad dan juga Al-Baihaqi, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali pasti Allah akan selamatkannya dari fitnah kubur. Ada lagi pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Kalau tidak ditanya, berarti dia akan selamat dari siksa kubur. Yang ke-9, kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali di hari Jumat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah, kata Nabi SAW, "Wala yakunul qiyamatu illa fi yaumil Jum'ah." Dan tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalau tiba subuh hari Jumat, maka seluruh makhluknya Allah, dari hewan-hewan, mengangkat atau mengadahkan wajahnya ke langit sambil menunggu apakah sangkakala ditiup atau tidak. Kalau tidak ditiup sampai matahari terbit, berarti menandakan belum terjadi kiamat itu. Dan yang terakhir, saudara muslimat, adalah yang ke-10, sedekah dikeluarkan hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, "As-shadaqatu tudha'af yaumul Jum'ah." Sedekah itu dilipat gandakan pada hari Jumat.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang sudah kita dengarkan tadi adalah sebagian kecil dari keutamaan hari Jumat. Sebagian ulama ada yang menukil keutamaan Jumat sampai 150 keutamaan dan sekian banyak. Ini adalah induk-induk bahasanya. Maka intinya jangan pernah sia-siakan. Segeralah ke masjid, hidupkan Jumat itu, lakukan semua aktivitas positif padanya dan bergembira dengan hari Jumat. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan ajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada yang Dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Allahumma Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita dengarkan tadi, di hari Jumat ada waktu mustajab. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, dia berada di antara khatib duduk di khutbah kedua sampai diqomahkan sholat. Maka setiap khatib yang memahami ini pasti akan berdoa, karena ini dianggap waktu mustajab. Dan juga ada hadis yang keluar dari riwayat An-Nasai dan juga Tirmidzi yang kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di waktu 12 waktu itu kecuali diijabah oleh Allah, dan kejarlah maksimalkan di waktu asar sampai terbenam matahari. Maka sebagai orang yang berakal, kita tentunya mengejar keutamaan ini dan jangan menyanyiakan dua waktu mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengijabah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau sedang melihat kami karena sifat mulia-Mu Maha melihat. Kami yakin Engkau sedang mendengar kami karena Engkau Maha mendengar. Kami yakin Engkau mengetahui seluruh niat dan apapun gerak-gerik kami karena Engkau Maha mengetahui. Ya Allah, kami memuji-Mu sampai Engkau meridhai puji-pujian kami itu, dan Engkau menjadikan itu sebagai timbangan amal kami nanti pada hari kiamat. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah perintahkan kepada kami dan sebagaimana Engkau mengucapkan salam itu kepadanya juga para malaikat. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah-Mu ini kecuali dengan niat baik mematuhi perintah-Mu. Maka jadikan ini sebagai tambahan amal kami dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan. Amin, baik itu sunnah ataupun wajib, kami ikhlas atau kurang ikhlas, maka terimalah sesuatu menjadi pahala yang sangat besar dan akan menolong kami untuk memberatkan timbangan amal agar kami bisa masuk dalam surga Firdaus-Mu tanpa hisab. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu dengan sifat Maha Pengampun, maafkanlah seluruh kesalahan kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, dengan kemahamurahan-Mu, gantilah dosa-dosa kami menjadi pahala. Ya Allah, kami mengharapkan agar Engkau menjadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, angkat perselisihan di antara mereka dan jadikan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, penuh dengan iman, dan bukalah rezeki dari seluruh penjurunya. Karuniakan kami pemimpin yang kembali kepada wahyu-Mu sehingga bisa memakmurkan kehidupan masyarakat dan jadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Begitu juga seluruh negara-negara kaum muslimin yang sedang tertindas pun, tolonglah mereka ya Allah. Tolong saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, di Kashmir, dimanapun mereka sedang ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, kami mohon kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah saudara musliman, Allah selalu menyuruh kita berbuat baik dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan maksiat dan perbuatan keji. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingat dan tunduk selalu kepada Allah, Dia pasti akan ingat kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, Dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Berzikir adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus mendapatkan sahih. Tolong kerjasamanya tumitnya yang masuk ke dalam garis sah. Yang jadi tolak ukur adalah tumit dan bukan ujung jari-jari telapak kaki depan. Perhatikan dan perhatikan sah bagian daripada kesempurnaan sholat. Stawu wa tajidu tarasu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. InsyaAllah nanti ba'da Isya di Masjid At-Tahir 1200 South Kenmore Avenue, Los Angeles, California. Zip code-nya 9006. Ditunggu. Kemudian Pak Ustadz mau pergi ke Washington DC dan New York. Jazakumullahu khairan.